Ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Akhir-akhir ini ramai ya ditanggapi oleh masyarakat Manggarai Barat begitu ya. Ada kerisauan awalnya begitu, di mana dalam hal ini adanya wacana untuk merumahkan tenaga teko ini, tenaga kontrak. Lalu sekarang ada kebijakan baru yaitu melalui SK. Mereka tidak dirumahkan tetapi akan diberikan gaji 1 juta per bulan dan jam kerjanya 4 jam begitu ya. Bagaimana Abang melihat ini? Ya, gimana ya? Ya bukan berita baru lah, dan saya tidak terkejut dengan berita itu. Artinya bisa diprediksi bahwa pada akhirnya nanti akan diambil jalan begini yang soft gitu loh. Karena begini Pak Luis, sebenarnya bicara soal tenaga kontrak ini, ini rumit sebenarnya. Banyak persoalannya gitu. Dan saya sebenarnya berharap sekali hari ini Pak Ketua DPR itu ngobrol bersama kita di sini. Dan juga Pak Marcel yang kemarin ngotot untuk menolak itu wacana merumahkan itu gitu. Saya mau tahu gini, gimana tanggapan beliau sebenarnya soal ini gitu. Nah, tapi saya nggak tahu apakah Pak Lois sudah pernah menghubungi beliau untuk ngobrol di sini hari ini. Kalau saya pribadi, saya pernah menghubungi Pak Ketua DPR. Mungkin Pak Ketua ada waktu untuk bisa lah kita ngobrol-ngobrol soal ini. Tapi rupanya sampai saat ini juga beliau nggak balas. Saya nggak tahu. Ya, dapat dipastikan kesibukan tinggi mungkin Pak Ketua dengan Pak Wakil juga gitu. Ada banyak hal yang Pak Luis pernah menghubungi tidak? Pernah sih sungguhnya pernah. Dibalas nggak? Dibalas hanya karena itu tadi ya, sibuk yang begitu tinggi sehingga belum berkesempatan mungkin kalau sibuk apa sibuk gitu. Gitu. Artinya ya tapi ya kita positif aja lah. Betul. Tapi begini Pak Luis, artinya kalau bicara tenaga kontrak ini, pertanyaan gini, ada pertanyaan nakal gitu. Emang ada tenaga kontrak di Labuan Bajo? Gitu. Oh begitu ya, pertanyaan nakal itu ya? Ya nakal, emang ada. Soalnya tapi menarik, kenapa disangsikan sekali tidak ada tenaga kontrak di sini? Ya kapan pengumuman perekrutannya? Oke. Kan nggak ada. Ya. Kapan direkrut? Terus gimana? Apa syaratnya? Iya. Terus apakah ada tes tertulis tidak? Ujuk-ujuk juga, ini ada tenaga kontrak nih. Iya, sejumlah 2.800-an. Iya, itu dia 2.800 itu juga menjadi masalah gitu. Oke, menjadi masalah juga. Ya berapa jumlah tenaga kontrak kita juga kita nggak jelas gitu. Nah, saya kasih data nih Om Luis ya. Oh iya, ini yang menarik. Ini deh. Pertama, kemarin Pak Dr. Weng, Pak Wakil itu menyatakan gini kan, jumlah tenaga kontrak kita itu 2.800. Iya. Nah, itu Pos Kupang loh, hasil wawancara tanggal 14 Juli 2021 gitu. Nah, lalu kemudian di florespos.com Jumat tanggal 9 bulan 7 2021 juga itu dikatakan 2.600 jumlah pegawai kontrak. Yang menarik juga menurut Kepala BKD hasil wawancara yang diberitakan oleh Pak Danyu berdasarkan DPA 2021 ada 2.423. Di tahun yang sama tahun 2021 terjadi perbedaan ini. Tiga jumlah. Mana yang benar ini? Itu loh. Jadinya kita mau percaya yang mana sesungguhnya sekarang? Iya, kalau kita akhirnya kan kita bingung nih. Kalau bicara defisit anggaran, berapa yang benar defisitnya nanti? Tapi sesungguhnya yang benar di mana jadinya? Ya hanya pemerintah yang tahu. Oke. Hanya pemerintah yang tahu. Nah, makanya saya bilang, kita ini bicara pegawai kontrak. Tapi gini, saya takut ini bicara pegawai kontrak ini identik dengan dipolitisir lah. Gitu. Oke, maksudnya bagaimana itu? Sepertinya ada pencitraan sih. Pencitraan, oke. Iya, pencitraan dari ya bisa saja dibaca oleh begitu gitu. Yang pertama kan gini, ini kebijakan tidak populis. Sampai detik ini, Bupati itu nggak pernah ngobrol. Oke. Ada nggak pernyataan media? Pak Bupati mengatakan akan merumahkan, tidak pernah. Hanya wakil bupati. Nah, lalu yang kedua, udah dikasih ngeri nih. Udah nanti akan karena APBD kita, PAD kita turun dari target 270 miliar gitu. Akan sudah turun menjadi hanya 30 miliar, 40 miliar, nggak tahu juga kita gitu. Tapi beritanya sekitar itulah gitu. Akan diberhentikan. Sebagian akan dirumahkan. Oh ngeri Pak, pegawai kontrak itu ngeri sedap gitu. Harus bayang lah kalau jadi pegawai kontrak itu. Aduh gimana saya, gimana. Ada rasa takutnya beda. Ya normal lah bos gitu. Apalagi di tengah pandemi kayak gini. Nggak pandemi aja pasti takut, apalagi pandemi gitu. Iya. Nah, tambah takut ya. Iya. Lalu kemudian ya mulailah ketika semua orang berbicara gitu, Pak Wakil Ketua, Pak Marcel berbicara gitu. Nah, di podcast ini juga dengan Pak bicara soal, ini gimana? Kaget-kaget ada kebijakan, win-win solution. Win-win solution. Apa?
Ya udah, kamu kerja hanya 4 jam. Tapi tadi Gaji 1 juta, tidak ada yang diberhentikan. Ya, ya. Wah, semua kan bijak. Wah, bijak ini gitu. Tapi apakah kamu misalnya melihat Kak Iron ini melihat bahwa ini pencitraan ini? Ya, saya kira publik bisa berspekulasi demikian. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu kan itu? Ya ngapain bicara kemarin mau kan berhentikan itu? Kalau ujung-ujungnya kebijakan yang turunkan aja, nggak perlu dibicarakan ke publik lah. Nggak perlu diomongkan kemarin akan merumahkan gitu. Akan merumahkan, kita akan rumah sebagian tenaga kontrak, tapi kita akan cek dulu mana yang akan dirumahkan ini. Kita akan periksa dulu semuanya. Tahu-taunya kerja periksanya gimana, kerja periksanya ujung-ujungnya ya udah kebijakannya gaji 1 juta. Jadi, tapi kan kalau kita lihat ya bahwa awal mula terjadi bagaimana sampai kebijakan ini digulirkan di ruang publik itu ya, karena memang APBD kita ya untuk Kabupaten Manggarai Barat mengalami defisit begitu ya. Akhirnya pemerintah kita memikirkan udah cari langkah alternatif yang terbaik. Di awalnya itu akan merumahkan. Tapi karena begitu banyak masukan dari masyarakat Manggarai Barat akhirnya dirubah menjadi keputusan alternatif yang terbaik itu ya win-win solution yang tadi disampaikan 1 juta itu. Iya, nggak perlu dibicarakan ke publik lah kalau rencana-rencana gak jelas kayak gitu. Oke. Tinggal ya buat aja. Ya, sehingga tidak membuat kisruh gini mungkin. Om, iya, tidak ada kepanikan Om Lis. Jadi Om Lis bayang di saat kita lagi pusing gitu, saya kena COVID atau enggak gitu loh. Oke. Ditambah beban stres gini gitu. Nah, frustrasi jadi iyalah. teko kita iya. gitu. Jadi pencitraannya apa? Wah, lega akhirnya. Gimana kami tidak dirumahkan gitu. Oh, bijaklah pemerintah ini. Ya, tapi ya publik ya itu kan spekulasi publik gitu loh. Yang lebih tahu lah pemerintah itu sendiri gitu loh.